Oke, selamat pagi untuk teman-teman yang kelas pagi dan selamat malam untuk teman-teman yang kelas malam. Hari ini kita mau lanjut lagi terkait dengan akuntansi. Semoga kalian mengerti yang chapter sebelumnya ya. Jadi kalau kalian belum paham, tolong teman-teman review lagi ya terkait dengan persamaan dasar akuntansinya. Karena basic kalian untuk persamaan dasar untuk basic akuntansi itu ya kebanyakan dari persamaan dasar itu ya. Jadi tolong kalau teman-teman belum mengerti bertambah, berkurang, logikanya bagaimana, ya tolong diperhatikan lagi videonya, kalian cari beberapa sumber lain mungkin, karena kan keterbatasan kita di online ini ya. Tapi kalau untuk informasi itu kan kalian bisa cari di internet segala macam ya. Jadi kalau kalian memang belum paham, boleh kalian cari di internet atau ya kontak saya atau tanya saya di forum ya. Boleh gitu. Ya, tanya-tanya aja gitu ya. Jadi hari ini kita mau masuk ke recording ya. Jadi pencatatan. Jadi setelah kalian kemarin belajar menganalisis, sekarang kita belajar untuk melakukan pencatatan atas analisis yang telah kalian lakukan ya. Jadi basic dari untuk pencatatan di sini atau penjurnalan di sini sebenarnya itu dari yang kemarin sudah kalian pelajari itu bertambah dan berkurangnya ya. Jadi kalau kalian masih belum paham bertambah berkurang atau yang harus apa yang bertambah apa yang berkurang, ini mungkin sedikit sulit di sini untuk kalian ya. Cuma kalau kalian udah paham apa yang bertambah apa yang berkurang, itu secara jurnal pasti lebih gampang kok ya. Nah, selain kalian harus paham apa yang bertambah dan apa yang berkurang, yang harus kalian pahami juga adalah terkait dengan ini dia. Jadi, ada yang namanya sisi ya, sisi. Jadi di akuntansi itu ada sisi sebenarnya. Ada penempatan sisi. Namanya adalah sisi debit. Kalau teman-teman bisa lihat, ada sisi debit dan sisi kredit. Ya. Jadi kalau kita ngomongin soal jurnal, itu kita tidak akan lepas kaitannya dari yang namanya penempatan. Penempatan itu adalah peletakan posisi debit dan kredit. Kalau kita ngomongin posisi debit dan kredit. Debit itu kalau kasarnya ya, kan kalian melihat posisinya dari posisi nonton kalian ya. Debit itu selalu sebelah kiri. Ya. Jadi kalau kalian menaruh sebuah angka atau sebuah akun di sebelah kiri, itu artinya di debit. Kalau teman-teman menaruh sebuah angka atau sebuah akun di sebelah kanan, itu namanya kredit. Ya. Jadi debit dan kredit itu sebenarnya maknanya cuma kanan dan kiri aja gitu. Kiri debit, kanan kredit gitu ya. Cuma kalau kita kan nggak bisa ngomong, berarti penjurnalan itu gampang dong, tinggal debit dan kredit aja. Ya, pada dasarnya seperti itu jurnal ya. Cuma peletakan di debit apa, di kredit apa. Namun, tidak semudah seperti yang kayak main letakin aja ya, letakkan debit dan kredit. Begitu kalian salah letakin, maknanya beda. Ya, maknanya itu sudah berbeda. Ya. Jadi kalau kalian salah peletakan, maknanya jadi berubah. Maknanya itu berubah. Hilang maknanya. Ya, jadi beda gitu. Yang harusnya misalnya bertambah, kalian salah letakin, malah jadi berkurang. Sama, yang harusnya berkurang, tapi kalian salah letakin, jadinya bertambah. Ya, seperti itu. Jadi kalian tidak bisa sembarangan untuk peletakan debit dan kreditnya ya. Jadi pahami dulu bahwa yang namanya jurnal ada sisi debit, ada sisi kredit. Nah, sekarang mau kita bahas ini. Nah, bagaimana cara peletakannya? Teman-teman itu harus tahu normal balance-nya dulu. Atau saldo normal. Ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu yang namanya normal balance atau saldo normal. Saldo normal itu apa? Ya, normalnya letaknya di mana gitu. Normalnya posisinya di mana? Sama kayak jenis kelamin deh. Ya, saya bukan masuk mau menghina ya.
Saya cuma mau ngomong bahwa sama seperti jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada 2, pria dan wanita. Nah, ketika kita ngomong normal adalah seperti ini. Pria pasti akan memasuki kamar mandi pria, ya kan? Wanita akan memasuki kamar mandi wanita. Ya, kalau kita di mall atau di restoran atau di mana, ya kalau misalnya dipisahkan, ada kamar mandi pria, ada kamar mandi wanita, ya pasti kan kita akan masuk juga ke kamar mandi pria, ke kamar mandi wanita, ya kan? Nah, normalnya kan seperti itu. Pria masuk ke kamar mandi pria, wanita masuk ke kamar mandi wanita, ya. Sama. Kemarin kan kalian sudah belajar aset, liabilities, equity, itu mereka memiliki kamarnya masing-masing, ya. Mereka mempunyai letaknya masing-masing, ya. Ada peletakannya. Peletakannya itu debit dan kredit tadi, ya. Letaknya itu atau posisinya debit dan kredit tadi. Nah, yang harus kalian tahu adalah normalnya dulu. Umumnya aset di mana, liabilities di mana, equity di mana. Nah, kalian harus tahu dulu. Itu namanya normal balance atau saldo normal. Umumnya di mana, normalnya di mana suatu aset itu. Nah, kalau kalian lihat, ini kan peletakannya di sebelah kiri nih, ada tanda merah. Aset, ya, aset normal balance sebelah kiri. Artinya, aset normalnya ada di debit. Ya, jadi aset normalnya itu taruhnya di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri normalnya. Untuk liabilities, itu normalnya kalian lihat sebelah kanan kalian, atau normal balance-nya sebelah kredit. Ya. Kenapa sih Pak kami ini harus belajar saldo normalnya, debit dan kreditnya? Karena waktu kita mau jurnal, kan kalian harus meletakkan akun ini di debit atau di kredit. Nah, peletakan di debit dan kredit itu ada maknanya loh. Maknanya itu adalah bertambah atau berkurang. Ya, contoh, aset. Kan normal balance-nya atau normalnya itu kan di sebelah kiri atau sebelah debit. Ketika kalian ingin menambahkan, letakkan di posisi yang normalnya. Jadi kalau aset normalnya di debit, ketika kalian ingin menambahkan asetnya, ya kalian kan debitkan juga. Ya, taruh di sebelah debit jika ingin bertambah. Makanya debit for increase. Ketika kalian ingin menambahkan suatu aset, taruh di sebelah debit. Tapi kebalikannya, ketika kalian ingin mengurangkan suatu aset, ya, taruh di sebelah kredit. Letakkan di sebelah kredit. Ya. Karena saldo normalnya debit, debit ketemu debit nambah. Debit ketemu kredit berkurang. Ya, jadi makanya harus paham dulu saldo normalnya dulu. Normalnya di mana? Normalnya di debit, ketika ketemu debit bertambah. Ketika ketemu kredit berkurang. Ya. Jadi misalnya nih kalian mau punya ada uang cash, ya kan? Ada uang tunai. Kalian dapat duit nih uang tunai. Bertambah dong uang kalian. Nah, kalau secara penjurnalan, kalau kita sebagai orang accounting, baca kasnya itu bertambah, berarti kalian tinggal meletakkan kas di sebelah debit. Nah, kalau kita sebagai accounting, kita udah tahu, oh kas di sebelah debit artinya bertambah. Karena di aset, dan normalnya itu di debit. Nah, ketika kalian mengeluarkan uang tunai, kan kalian harus mengurangi tuh uang tunainya. Nah, berarti kalau secara akuntansinya atau secara jurnalnya, kalian tinggal letakkan kas di sebelah kredit, ya. Nah, itu berarti kalau saya baca, artinya kasnya berkurang, ya. Jadi kita sebagai accounting tuh sebenarnya bisa baca, bisa mengerti apakah ini bertambah atau berkurang dari jurnal, ya. Di debit artinya bertambah atau berkurang, di kredit artinya bertambah atau berkurang, tergantung dari saldo normalnya, ya. Normal balance di sini. Normal balance. Nah, kalau liabilities, kebalikan dari aset. Normalnya di kredit. Artinya apa? Utang. Utang kalian bertambah. Bertambah di mana? Ya, berarti kalau kalian meletakkan akun utang, itu di kredit, artinya bertambah.
Kalau taruh di debit artinya berkurang. Ya, ingat dia berlawanan nih. Kalau kalian lihat ya, debit for increase. Ini debit for decrease. Credit for decrease, credit for increase. Dia berlawanan. Ya. Jadi ingat aja satu, aset di debit bertambah, di kredit berkurang. Liabilities bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya. Nih, saya lama di sini deh biar kalian kalau mau kalian bisa catat ya, tulis gitu. Aset normalnya di debit. Kalau saya taruh di debit bertambah, kalau saya taruh di kredit berkurang. Liabilities normalnya di kredit. Saya taruh di kredit berkurang, saya taruh di debit, taruh di kredit bertambah, taruh di debit berkurang. Lalu selain aset dan liabilities kan ada akun equity ya. Equity kan kemarin isinya banyak ya, isinya tuh ada banyak. Ada share capital, kemarin kan saham, ada return earnings yang isinya revenue, expense, dan dividen. Nah, untuk share capital ordinary saham itu normalnya di kredit ya. Normalnya di kredit nih. Normalnya di kredit seperti utang tadi, seperti liabilities. Ketika ingin bertambahkan, taruh di kredit. Ketika kalian ingin mengurangi, taruh di debit. Ya, sama dengan liabilitas kalau untuk saham, share capital ordinary. Untuk return earnings, itu normalnya juga sama di kredit. Ya kan? Return earnings ini saldo laba ya. Normalnya itu di kredit. Kalau ditaruh di debit artinya berkurang. Ingat aja normalnya di mana, kalau diletakin beda posisi berarti berkurang. Ingat aja begitu, gampang ya. Nah, kan return earning isinya banyak tuh. Kalau kemarin kalian masih ingat persamaan dasar yang kemarin, return earning kan isinya banyak. Isinya ada lupa saya. Pendapatan, beban, dan dividen. Ya kan? Nah, untuk revenue, untuk pendapatan, itu hampir sama seperti liabilities. Normalnya itu di kredit. Ketika kalian ingin menambahkan, ya taruh di kredit. Ketika kalian ingin dikurangkan, taruh debit. Ya. Nah, itu revenue atau pendapatan. Kemarin kan rumus dari return earning, revenue dikurang expense, dikurang dividen. Nah, karena revenue dan expense atau beban itu berlawanan, maka kalian lihat nih, revenue normalnya di kredit, expense normalnya di debit. Itu berlawanan dia, normalnya di debit. Expense itu sama seperti beban, sama seperti aset. Ketika kalian ingin bertambahkan, taruh di debit. Ketika kalian ingin dikurangkan, taruh di kredit. Ya, jadi expense ini hampir sama dengan aset. Peletakannya ya, peletakannya. Nah, ini revenue sudah, expense sudah. Dividen. Dividen itu hampir sama kayak beban. Hampir sama seperti beban. Ingin bertambahkannya di debit, ingin dikurangkannya di kredit. Ya, jadi kalian harus paham dulu normal balance-nya. Nah, secara summary-nya seperti ini. Aset. Nih, kan kemarin persamaannya seperti ini. Aset normalnya di debit. Kalian ingin bertambahkan, taruh di sebelah kiri. Ingin dikurangkan, taruh sebelah kanan. Liabilities, share capital ordinary, return earning, revenue, itu semuanya sama. Ingin bertambah di kredit, ingin berkurang di debit. Expense dan dividen itu sama dengan asetnya ya. Expense dan dividen itu sama dengan aset. Ingin bertambah di debit, ingin berkurang di kredit. Ya, ini summary-nya nih. Rules-nya ya, aturannya. Nah, ketika sudah kalian paham debit dan kreditnya, yang harus kalian pahami itu adalah letaknya dulu ya. Ingin bertambah di mana, ingin berkurang di mana. Ya, jadi kalau kalian nonton videonya, tolong kalian buat catatan sendiri. Di debit bagaimana, di kredit itu artinya apa, ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh deh, kita coba langsung masuk ke jurnal biar kalian paham juga. Ini di sini contohnya cuma satu, nanti kita coba bahas yang soal kemarin. Dari situ nanti kita bahas jurnalnya, ya. Jadi gini, sekarang kita mau masuk. Nah, ini kan asumsi nih. Asumsi tanggal September 1, perusahaan ya
pemegang saham dari SoftBank memberikan uang tunai 15 euro ke perusahaan untuk diberikan saham, ya. Jadi transaksi pertama 1 September si perusahaan mendapatkan uang duit 15.000 secara tunai, lalu si perusahaan juga memberikan saham atau mengeluarkan saham untuk pemegang sahamnya. Lalu kemudian setelah perusahaan ini dapat duit, perusahaan ini lalu membeli secara tunai equipment, komputer ya, membeli komputer secara tunai sebesar 7.000. Oke. Dari data ini kita diminta jurnalnya bagaimana sih transaksinya. Oke, sebelum masuk ke transaksinya, kalian pikirkan dulu. Transaksi yang pertama nih, yang si perusahaan dapat uang tunai 15.000, lalu si perusahaan mengeluarkan saham. Ya, kalian pikirin dulu. Oke, kita pikirkan pertama dulu. Yang pertama, kan perusahaan dapat uang tunai 15.000. Berarti perusahaan kasnya bertambah sebesar 15.000. Ya. Nah, kasnya bertambah 15.000. Kalian masih ingat tugas kalian yang pertama kan? Yang saya suruh sebutin contoh aset, liabilitas, dan ekuitas kan? Nah, itu tolong dicek lagi. Apa saja termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Itu tidak ada jawaban yang salah ya. Karena kan jenisnya itu ya sama-sama gitu-gitu aja gitu. Nah, untuk kas itu adalah aset. Kas di sini adalah aset. Ya, kas ini adalah aset. Nah, kita balik lagi aset. Nih, aset. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, dari transaksi tadi, kas kita dapat uang tunai. Kita logika, oh berarti kasnya bertambah. Oke. Nah, kas ini aset. Aset bertambah di mana tadi? Oh, bertambah di debit, ya kan? Karena kita ingin menambahkan uang kas, maka kas itu bertambah di sebelah debit. Ya. Nah, lalu saham. Kan kalian mengeluarkan saham. Ingat, saya bilang ya, saham itu berbeda dengan uang tunai. Saham itu kalau keluar dari perusahaan berarti bertambah, ya, bukan berkurang. Beda dengan uang tunai. Uang tunai itu kalau kalian keluarin berkurang, tapi kalau saham dikeluarkan dia bertambah. Nah, kita balik lagi ke tadi, saham. Saham masuk ke mana? Nih, saham ada share capital. Share capital bertambah di mana? Saham bertambah di sebelah kredit. Nah, berarti dari data ini, data yang pertama, kita udah tahu nih jurnalnya. Berarti ada uang kas bertambah di debit, dan saham juga bertambah di kredit. Nah, nih bunyinya. Ya, ini bentuk jurnalnya ya. Ini bentuk jurnal. Bentuk jurnal itu ada tabel, sebelah kiri adalah tanggal. Tanggal di sini kalian isi adalah tanggal transaksinya. Ya. Lalu yang kedua, tabel kedua adalah account titles. Ini adalah nama akunnya. Ya, nama akunnya. Akun-akunnya tuh ini. Kas, share capital ordinary, equipment, dan cash. Ini kas ini ya yang kemarin kalian di persamaan dasar ya. Kan kemarin udah saya bantu tuh kas, piutang, dan kawan-kawan. Nah, itu yang kalian catat di dalam jurnal. Oke. Ada ref ini adalah referensi, nomor referensi. Biasa untuk akun-akun di sini itu memiliki nomornya masing-masing ya. Biasanya kalau kas misalnya 11111. Nah, share capital 311. Nah, ini itu ada pengelompokannya. Nanti kita bahas ya. Ini ada pengelompokannya. Lalu ada kolom debit dan kolom kredit. Isi kolom debit dan kredit di sini isinya adalah angka ya. Jadi kalian transaksinya angkanya berapa? Angkanya itu kalian masukin kolom debit dan kolom kredit. Ya. Nah, kita balik lagi ke soal tadi. Tadi kan untuk transaksi pertama saya bilang kasnya bertambah. Ya, kasnya bertambah 15.000. Nah, ini kan kalau kalian lihat, ini kan ada kas agak menjorok ke sebelah kiri, untuk share capital agak menjorok sebelah kanan kan.
ya. Jadi nggak sejajar dia, tidak sejajar. Dia ada jarak gitu, ada jarak pemisah di sini, ya. Nah, nulis jurnal juga harus seperti itu ya, ada jarak yang memisahkan, tidak sejajar. Kalau kalian masukin sejajar, ya, itu nanti bisa dianggap semuanya di debit, ya, semuanya di debit. Jadi kalian tulis sebelah kanan ini yang pertama, ya, paling atas itu adalah debit, paling bawah adalah kredit, ya. Jadi kalau nulis jurnal itu debit dan kredit. Debit terlebih dahulu paling atas, kredit paling bawah, ya. Kalau kalian menulis seperti ini, jadi ada akun yang di debit, kas, ada akun yang di kredit, share capital ordinary. Ya, jadi cara bacanya gitu. Ketika kalian menjorokkan ini ke depan, itu artinya kredit. Ketika kalian membuatnya sejajar dengan cash di sini, nah itu artinya di debit. Ya, makanya kalian tidak boleh bikin sejajar. Ya, jadi satunya rada menjorok ke kiri, satunya rada menjorok ke kanan. Ya, jadi ada jeda begitu. Nah, cara penulisan jurnal. Tadi kan saya ngomong kasnya bertambah. Ingat, balik lagi ke tabel yang tadi, kas bertambah di mana? Kas bertambah di debit. Ya udah, kalian tulis kas di debit. Kas, nih kas, nih ya, kas di sebelah kiri, agak kiri, di debit. Kalian cari debit, nih, di kolom debit. 15.000. Oke. Lalu, yang bertambah lagi adalah saham, ordinary share. Tadi ordinary share normalnya bertambah di mana? Share capital bertambah di sebelah kredit. Nah, kalian tulis share capital ordinary atau saham. Rada majuan dikit, artinya di kredit. Ya, nah tuh, makanya masuknya di kredit. Yang ngikutin tuh, ya. Inilah yang disebut dengan jurnal. Cash-nya di debit, share capital di kredit. Ya, mungkin dari sini kalian belum begitu paham ya, belum begitu menangkap ya, belum begitu menangkap. Nah, mungkin kita bisa masuk ke latihan soal ya. Ya, kita bisa masuk ke latihan soal sebentar. Mungkin kita langsung masuk ke praktiknya saja ya. Langsung masuk ke praktiknya saja biar kalian paham juga. Nah, intinya kita kalau mau bikin jurnal, kita buat tabelnya dulu ya. Tadi kan tabelnya ada 5 ya. Ada 5 kolom. Yang pertama adalah tanggal kan, atau date lah, tanggal, kita ngomong bahasa Inggris. Lalu account-nya, account title, ya kan? Lalu ada referensi, lalu ada debit, lalu ada kredit. Ya. Nah, sebentar. Nah, sekarang kita coba mau buat jurnal ya. Oke. Ini pakai soal contoh yang kemarin. Jadi kita pakai soal contoh kemarin aja. Investor menyetorkan uang tunai sebesar 300 juta rupiah untuk mendapatkan saham PT Lollipop senilai 300 juta rupiah. Kalau kalian teman-teman masih ingat, ini transaksi ini investor nyetorin uang tunai ke perusahaan. Berarti uang kas perusahaan bertambah, ya kan? Kas perusahaan bertambah. Lalu saham perusahaan juga bertambah karena kan sahamnya dikasih itu ke orang. Ya. Pakai Inggris lah ya. Share capital. Ya, share capital juga bertambah. Tuh, oke. Nah, dari transaksi ini kan kita sudah ketahuan, kasnya bertambah, sahamnya atau share capitalnya juga bertambah. Nah, kita masukin deh ke jurnal, ya. Kita masukin ke jurnal. Nah, kita masukin tanggal 1 Januari, masukin.
1 Januari. Oke, account title-nya. Tadi apa yang bertambah? Kas bertambah dan share capital bertambah. Nah, kalian coba ingat lagi. Kas itu bagian apa? Dari aset. Aset bertambah di mana? Di debit. Berarti saya masukin nih. Kas. Tuh, ya. Di debit sebesar 300 juta rupiah. Tuh, ikutin dia. Kreditnya apa? Nah, ini kan saya bilang, kalian tidak boleh bikin jajar seperti ini. Contoh nih. Share capital strip ordinary. Nah, kalian tidak boleh bikin seperti ini ya, sejajar ya. Ini salah. Ya. Jadi, kalian majuin. Ya, ingat, share bagian kredit itu harus agak sedikit maju. Jadi, saya majuin seperti ini. Tuh, jadi dia tidak sejajar. Yang kas di sini di atas artinya artinya kas di debit, yang di bawah karena dia maju artinya di kredit. Ya, cara jurnal seperti itu. Dan jangan lupa masukin angkanya. Kok di situ sih? Maaf. Oke ya. Nah, yang mau saya ingatkan adalah yang namanya jurnal itu harus ada debit, harus ada kredit ya. Tidak boleh cuma kasnya doang udah gitu. Atau enggak cuma share capitalnya aja udah gitu. Tidak boleh ya. Jadi harus sama ya. Harus ada debit, harus ada kredit. Ya. Dan pastikan angkanya di sini harus sama. Kalau di debit 300, maka di kredit juga harus 300. Ya, harus sama. Oke, itu yang 1 Januari transaksinya. Jadi, dari bertambah atau berkurang, kalian masukin ke dalam jurnal seperti ini. Ya, kan nama akunnya udah saya kasih tahu tuh kemarin. Ya. Saya coba lagi. Nih, perusahaan membeli peralatan senilai 20 juta rupiah, di mana dibayar tunai 5 juta rupiah dan sisanya bulan depan. Nah, ini dari transaksi ini kelihatan nih. Perusahaan membeli peralatan nilainya 20 juta. Berarti equipment-nya perusahaan atau peralatannya perusahaan, ya, equipment-nya atau peralatannya perusahaan ya bertambah karena kan dibeli. Nah, jangan lupa dia bayar tunai. Kalau bayar tunai berarti kasnya berkurang. Nah, lalu sisanya bulan depan. Karena bulan depan berarti kan kalian punya utang, ya, utang atau accounts payable. Nah, equipment, cash atau dan accounts payable. Accounts payable-nya ingat, kan utang kalian makin bertambah, ya berarti utang bertambah, ya. Nah, ini isinya nih. Equipment-nya bertambah, cash-nya berkurang, accounts payable-nya juga bertambah. Nah, kalian ingat-ingat lagi. Equipment ini bagian apa? Atau peralatan ini bagian apa? Ingat, equipment atau peralatan itu bagian aset, ya. Cash juga bagian aset. Accounts payable atau utang itu ya bagian liabilitas, ya, atau liabilities. Kalian ingat aset dan liabilitas berlawanan, ya, aset dan liabilitas berlawanan. Berarti kalau kalian mau atau ingin menambahkan equipment di mana? Ingat, aset bertambah di mana? Sebelum itu kita masuk ke tanggalnya dulu. Tanggal 2 Januari. Jangan lupa tanggalnya penting. Ya. Tadi equipment atau peralatan aset bertambah di mana? Aset bertambah di debit. Ya, kalian masukin equipment.
Tuh, nilainya 20 juta rupiah. Ya. Nah, lalu tadi kan dari transaksinya kas berkurang lagi nih. Ini kas berkurang. Nah, kas itu apa? Aset. Aset berkurang di mana? Ingat lagi. Aset berkurang di sebelah kredit. Ya, ingat aset. Ya kan? Lalu, berapa nilainya? Nilainya itu adalah 5 juta ya. 5 juta rupiah. Nah, lalu ada utang. Utangnya bertambah berapa? Utangnya ada bertambah katanya. Ingat, utang itu apa? Liabilitas. Liabilitas itu bertambah di mana? Liabilitas bertambah di sebelah kredit juga. Ya. Itu dia. Ya. Loh, kok jadi ada 3 begini, Pak? Bukannya katanya yang namanya jurnal itu harus ada debit dan kredit saja. Ya, ini kan sama. Debitnya ada. Ini equipment debit. Kreditnya kan juga ada. Tuh ya, sama-sama ada. Debitnya ada, kreditnya ada. Ya, nggak masalah. Walaupun ada 10 misalnya. Debitnya 1, kreditnya 10. Jurnal bukan, Pak? Jurnal. Kalau kreditnya 1, debitnya 10, jurnal juga. Pokoknya selama ada debit dan kredit. Ya. Dan jangan lupa apa? Kriteria yang kedua, pastikan jumlahnya sama. Kan di debit 20 juta. Di kredit baru 5 juta. Berarti kurang berapa lagi biar sama nilainya, sama-sama 20 juta. Nah, berarti accounts payable-nya bertambah 15 juta. Nah, seperti ini. Nah, kalau jurnal memang kalian harus learning by doing ya. Maksudnya itu belajar sambil maksudnya biar kalian paham juga kalian harus bikin gitu loh ya. Jadi, saya mau kalian lanjutkan lagi. Ini soalnya belum saya kasih kayaknya. Ya, nanti saya kasih. Ini kalian lanjutin lagi nomor 5, 6, bukan nomor sih, tanggal 5, 6, 10. Ini kan sudah saya kasih tahu untuk bertambah dan atau berkurangnya di video sebelumnya. Jadi kalian nonton lagi videonya, jadi nyambung nih dari kalian. Kalau kalian belum nonton, ya tolong ditonton biar kalian paham juga akuntansinya. Jadi dari yang kemarin nyambung ke sekarang ya. Jadi kalian nanti tinggal tambahin aja nih apa yang bertambah, apa yang berkurang. Kalian cek lagi apa yang bertambah, aset bertambah di mana, liabilities bertambah di mana dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya memang saya tidak nyontoin semua karena kalau saya nyontoin semua nanti kalian nggak dapat feelingnya gitu ya. Jadi saya mohon kalian coba kerjakan yang lanjutnya ya. Kalau mau lanjutin di sini juga boleh, nggak apa-apa. Filenya kan ada ya kan. Atau kalian mau bikin di kertas juga tidak apa-apa ya. Oke, nanti seperti biasa dikumpulkan lagi minggu depan ya. Biar kalian paham juga. Oke. Kalau misalnya kalian kurang paham untuk jurnalnya, kita bisa diskusikan di forum seperti biasa ya. Jadi saya sudahi dulu untuk yang jurnal. Nanti kita emang lebih banyak ke jurnal ya. Saya harap sih kalian udah bisa jurnal gitu ya. Jadi ingat harus paham apa? Satu, saldo normalnya. Ya, normalnya di mana? Bertambah di mana? Berkurang di mana? Yang kedua, kalian harus tahu juga tadi isi-isi aset apa saja. Kan kalian sudah ngumpulin ke saya tuh. Contoh aset apa saja, liabilities apa saja, ekuitas itu apa saja. Nah, itu sudah banyak. Kalian lihat itu. Ya, kalian lihat apa saja termasuk aset, apa saja termasuk liabilities, ekuitas. Yang ketiga, setelah kalian tahu kamarnya di mana, kalian tahu jenisnya apa, jangan lupa nih cara tulisnya. Ya, cash di sebelah kiri. Cash lagi. Debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Tuh, angkanya kiri dan kanan. Ya, jangan sampai lupa.
Dan pastikan ada debit dan kredit, angkanya harus sama. Tidak boleh debit sendiri, tidak boleh kredit sendiri. Ya, memang mungkin kalau awal-awal kalian belum paham ya memang sedikit pusing ya. Cuma ingat, kalau akuntansi itu memang learning by doing. Ya, kalian belajar akuntansi itu dengan kalian ya membuat sendiri gitu. Ya, saya ajarkan sedikit, kalian lanjutkan sendiri. Ya, kalau bingung kita boleh diskusi. Nggak masalah kok. Saya lebih senang kalau kalian diskusi gitu. Kalau bingung nanti saya jelasin lagi. Oke. Sekian dan terima kasih.